duduk ya Kak. Ya Ibu. Oke, baik. Selamat sore. Sore Ibu. Jadi kesini kalau boleh tahu naik apa ya? Saya tadi kesini naik Gojek Ibu. Soalnya lagi gak ada yang anter. Ya, tadi di jalan ada hambatan mungkin kena macet atau gimana? Kebetulan banget ya Bu. Kan sore ini orang-orang pada baru keluar dari kerja, baru pulang nih. Jadi ya lumayan macetnya Bu. Terus apalagi Surabaya ini lagi panas banget. Iya gitu. Akhir-akhir ini cuaca di Surabaya ini nggak nentu gitu ya? Iya betul sekali. Oke, baik. Kalau boleh tahu, tadi sebelum kesini sudah makan atau belum nih? Kebetulan siang tadi sudah Ibu sama teman-teman. Wah, seru itu kayaknya ya. Iya Ibu. Kalau boleh tahu makan apa nih? Tadi tuh makan ayam Ibu, karena ya nggak tahu mau makan apa lagi, menunya cuma ayam telur Ibu. Baik. Kemudian kakaknya ini sedang berkuliah atau sedang masih bersekolah gitu? Kemudian saya sedang berkuliah Ibu. Wah, kalau boleh tahu di kampus mana ini? Saya di UNESA. Wah, keren. Ambil prodi apa? Saya kebetulan sastra Indonesia Ibu. Oke, baik. Keren sekali ya kayak. Oke. Sebelum memasuki sesi konseling, perkenalkan, nama saya Aisyah Vera Kristina Santi, yang akan membersamai kakak untuk menjalankan sesi konseling kali ini. Kemudian kakaknya mungkin bisa memperkenalkan diri. Oke Ibu, baik, terima kasih. Nama saya Septia Dira Semarani. Teman-teman saya biasa manggil saya Yasa. Kalau teman deket banget atau keluarga tuh ya ayah Ibu. Tapi mungkin Yasa juga baik. Oke, baik, saya panggil Kak Yasa ya. Ya boleh banget Ibu. Oke, baik Kak Yasa, sebelum masuk ke sesi konseling, izinkan saya memperjelas teknis begitu ya, selama sesi konseling ini apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh, atau ada syarat tertentu begitu ya. Yang pertama, saya di sini sebagai konselor yang akan sepenuh hati mendengarkan cerita dari Kak Yasa begitu ya. Jadi Kak Yasa bebas menceritakan apapun yang Kak Yasa pikirkan, apapun yang Kak Yasa rasakan itu, Kak Yasa bebas untuk mengungkapkan kepada saya. Dan jangan takut, karena kerahasiaan dari cerita-cerita Kak Yasa itu akan tetap saya simpan sendiri tanpa membocorkan atau menyebarkan jika Kak Yasa tidak berkenan gitu ya. Kemudian sesi konseling ini bakal berjalan selama 40 menit ya Kak Yasa. Mungkin nanti kalau misal selama 40 menit atau lebih dari 40 menit Kak Yasa belum merasa puas atau masih ada hal yang mengganjal nih, nanti bisa dilanjutkan untuk menjadwalkan ke sesi selanjutnya. Kemudian kalau misalkan di tengah-tengah sesi konseling Kak Yasa ini merasa tidak nyaman gitu ya, Kak Yasa bisa menghentikan cerita mungkin, atau dengan kayak menolak pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan atau bagaimana itu. Intinya Kak Yasa bisa menyelesaikan sesi konseling ini jika merasa kurang nyaman begitu ya. Kemudian dari saya sendiri, saya tidak akan menghakimi juga untuk cerita-cerita yang Kak Yasa sampaikan. Apakah Kak Yasa sudah bersedia untuk menjalankan sesi konseling kali ini? Baik Ibu, bersedia. Oke, baik Kak Yasa. Jadi Kak Yasa ini kalau boleh tahu anak keberapa ya? Saya anak kedua sih Bu. Dari berapa bersaudara? Saya punya kakak, punya adik, dari 4 bersaudara. Wow, keren. Berarti semuanya cewek atau gimana? Kebetulan semuanya cewek Bu. Wah, cantik-cantik ini pasti. Terima kasih ya Ibu juga. Iya, terima kasih ya. Jadi gimana nih kabarnya akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini lumayan capek sih Bu. Kayak
menuju UAS ya Bu, ujian akhir semester ini, jadi banyak tugas yang dikejar, jadi lumayan agak bingung. Oh iya sih, setahu saya kampus-kampus ini sudah mau ini ya ujian akhir ya Kak gitu. Iya Ibu, benar sekali. Jadi banyak lah yang mulai punya deadline. Tapi nanti habis ujian liburnya kan lama Kak. Iya sih Bu, insya Allah mau liburan juga. Iya, semoga dilancarkan ya semua Iya. tugas-tugasnya juga. Jadi Kak Yasa di sini ada cerita apa atau mungkin ada keluh kesah atau ada emosi yang ingin disampaikan kepada saya mungkin? Mungkin kalau cerita saya tuh ingin cerita sih Bu, kayak saya tuh bingung ya Bu, kayak semua orang pasti punya pendapat lah ya, punya pendapat masing-masing, dan semua orang berhak didengarkan pendapatnya. Nah saya tuh kayak akhir-akhir ini bertanya, sebenarnya bukan akhir-akhir ini, cuman baru punya inisiatif untuk bertanya lah, sebenarnya pendapat saya itu layak didengar nggak sih gitu. Jadi saya tuh mempertanyakan hal itu ke diri sendiri, sehingga saya kesini karena saya tuh bingung Bu. Kadang tuh saya tuh punya pendapat A, tapi dari keluarga saya, kadang entah ayah saya atau ibu saya tuh maunya pendapat yang B, sedangkan pendapat B itu tidak cocok di saya. Nah, saya merasa beda lah dengan saya maunya, tapi saya tuh nggak bisa menolak, karena mau gimana pun kalau ayah saya atau ibu saya maunya A, ya udah maunya B, maksudnya ya udah saya harus nurutin yang B itu, mau nggak mau gitu. Kak Yasa, berarti di sini Kak Yasa seperti tidak punya ruang gitu ya, karena pendapatnya tidak didengar gitu ya. Iya Ibu, bukan pendapat nggak terdengar, cuman kayak mau gimana pun tuh nggak bisa gitu, kayak ya terdengar, mereka tahu saya maunya itu, tapi saya nggak bisa sesuai dengan prinsip yang saya mau. Oh, berarti Kak Yasa tetap harus menurut pada pendapatnya kedua orang tua gitu, tanpa pendapatnya Kak Yasa itu tanpa bisa terrealisasikan gitu ya. Iya Ibu, jadi saya kadang mikir kayak percuma lah saya berpendapat, kan ujung-ujungnya juga mereka udah punya pilihan yang harus saya turutin gitu. Kalau boleh tahu nih, biasanya Kak Yasa ini sering berpendapat atau menyampaikan pendapat ke keluarga itu mengenai hal apa ya? Akhir-akhir ini sih Bu, mungkin yang ini aja sih Bu, yang pernah mungkin dalam pemilihan waktu masuk universitas Ibu, contohnya sebelumnya saya tuh tertarik ke Jerman Ibu, sastra Jerman, namun orang tua saya tuh kekeh mau, ngapain kamu ke sastra Jerman, ngapain kamu ke belajar bahasa Jerman, udah kayak bahasa Indonesia aja gitu, emang bahasa Jerman tuh boleh jadi apa, kayak gitu. Jadi kayak meskipun saya ada alasan saya ke Jerman tuh bisa gini gitu, tapi nyalanya orang tua tuh punya maunya ini gitu, maunya ini. Oke, baik. Jadi berarti Kak Yasa ini berkuliah mengambil program studi sastra Indonesia ini karena tuntutan atau mungkin bisa dikatakan saran berlebih dari orang tua begitu ya? Iya, mungkin seperti itu. Oke, terus untuk saat ini perasaan dari Kak Yasa sendiri gimana? Ya jujur bingung ya Bu, bingung dan sedih kan. Kalau di umur saya itu mungkin saya udah menginjak dewasa ya Bu ya. Sebenarnya saya ini bolehlah berpendapat, terkadang tuh kayak nggak hanya pilihan seperti masa depannya, terkadang seperti baju yang saya kenakan itu sudah diatur ya, maksudnya kayak misal baju saya nggak cocok dengan mata beliau gitu, dia udah kayak komen kayak
itu baju apa, baju siapa, pakai baju kayak gitu mau jadi apa gitu. Kayak padahal baju yang saya pakai itu juga formal aja, kayak nyaman dan juga enggak yang terbuka atau apa, tapi kayak karena beliau itu nggak suka jadi seperti itu. Oke, baik. Berarti di kehidupan sehari-hari Kak Yasa itu serba apa ya Kak? Bisa dibilang kayak serba dievaluasi sama orang tuanya, mulai dari cara berpakaian, kemudian pengambilan keputusan saat memilih prodi gitu ya. Iya benar banget ya, kan rasanya tuh seperti seperti yang bilang tadi evaluasi ya, seperti diusahain terus menerus kan, jadi bingung ya, kayak kenapa gitu ya, cuma berpakaian sesimpel kalau masa depan oke lah saya masih bisa terima sedikit, tapi kalau berpakaian kan kadang udah beda ranah ya, bukan kan saya nyamannya ini, kenapa orang tua saya itu harus mengatur kepentingan saya gitu. Iya, tapi kok gak bisa. Oke, baik. Jadi kayak saya ini merasa bahwa kenapa sih kok hidupnya Kak Elsa ini selalu diatur-atur oleh kedua orang tua gitu ya. Iya, benar banget seperti itu. Oke, mungkin Kak Elsa bisa menceritakan gimana nih perasaan Kak Elsa setelah masuk ke jurusan kuliahan yang tidak ada di planning awal begitu. Awalnya tuh ya berat ya, karena nggak sesuai dengan yang saya mau, nggak sesuai dengan prinsip saya kan, nggak sesuai karena ya Jerman dulu pengen dari itu ya, karena lagi saya nggak bisa berpendapat, mau nggak mau ya udah kayak percuma juga berpendapat terdengar tapi nggak bisa berubah apapun gitu. Saya kadang kayak capek sampai bikin saya tuh percuma gitu, kayak debat itu cuma intinya tetap aja nggak bakal berubah hal itu. Jadi perasaan saya waktu seperti ini ya awalnya berat banget juga, kayak kayak saya nggak suka kan, gue nggak suka sih, kayak nggak menikmati, nggak enjoy gitu. Tapi syukurlah di waktu kuliah ini saya bertemu teman-teman yang mungkin cukup suportif ya, cukup support saya, juga teman-teman yang baik-baik banget. Jadi saya perlahan tuh kayak ya udahlah, pelan-pelan saya belajar apa ya, kayak nerima itu, kayak apa ya apa ya, menjalannya dengan baik. Oke, baik. Jadi di sini kayak saya ini merasa awalnya itu merasa kesusahan untuk beradaptasi gitu ya, karena mencoba hal baru ya bisa dibilang, karena sebelumnya kayak saya ini sendiri mau ke Jerman gitu, apa sastra Jerman ya. Oke. Terus lambat laun atau seiring berjalannya waktu, kayak saya ini mulai menerima karena berkat dari support lingkungan sosialnya, mungkin dari teman-temannya yang tadi disebutkan gitu ya. Jadi Ibu benar banget, saya bisa duduk lebih rileks ya. Nah, sekarang kayak saya bisa menarik nafas dalam-dalamnya, kemudian keluarkan. Apa nih yang ada di benak Kak Yasa atau di pikiran Kak Yasa yang pertama kali muncul itu gambaran seperti apa? Gaduh-gaduh mungkin Ibu. Kalau boleh tahu kenapa gaduh-gaduh? Apakah itu termasuk salah satu makanan favorit dari Kak Yasa? Kebetulan sih nggak favorit banget ya Ibu, cuman nggak tahu tiba-tiba kepikiran gaduh-gaduh itu kayak kenapa ya dia tuh meskipun campur-campur gitu ya, isinya kayak selada, tahu, tempe, telur, bumbu, kerupuk, meskipun abstrak banget ya Bu, kayak tapi itu enak dan banyak orang yang suka. Oke, baik. Mungkin di kehidupan nyata Kak Yasa ada hal apa sih yang mencakup gaduh-gaduh ini? Mungkin saya pengen ini ya, pengen kayak ya itu kayak hidupnya nggak harus lurus, maksudnya nggak harus terstruktur gitu ya Bu ya, kayak
campur gitu, tapi tetap aja enak, tetap aku enjoy gitu. Nggak harus full terstruktur. Jadi saya gambarin mungkin kehidupan saya tuh, saya pengen kayak gaduh-gaduh gitu. Oke, baik. Jadi kayak saya ini di benaknya yang pertama kali muncul itu adalah makanan gado-gado gitu ya, karena kayak saya sendiri punya pemikiran tersendiri begitu ya tentang gado-gado ini. Ya, ibu benar sekali. Oke, baik biasa. Jadi di kehidupan kayak saya sekarang ini gado-gado ini bisa mengekspresikan begitu ya keinginan dari saya untuk hidup walaupun banyak macam cobaan nih, kayak ada cobaan A, ada cobaan B, ada cobaan C. Tapi itu nanti untuk akhirnya kayak saya tetap berharap kalau misalnya kayak saya tuh berhasil melewati tantangan-tantangan tersebut gitu ya. Ya, mungkin seperti itu. Oke, baik terima kasih ya sudah menyampaikan pemikiran yang pertama kali muncul di benaknya tadi. Oh iya, kayak saya ini sudah berkuliah kan ya tadi? Ya, ibu benar sekali. Bukannya di perkuliahan sekarang ini sedang jadwal-jadwal mendekati ujian begitu ya? Ya, ujian akhir itu AS, tapi belum. Berarti sebentar lagi libur dong. Iya sih Bu, harusnya libur. Ada rencana liburan atau mungkin berpergian gitu selama libur? Sebenarnya saya tuh pengen banget daki, kayak lihat storynya teman tuh kayak cakep banget ya, kayak daki gitu. Kepikiran pengen daki gitu, kayak kalau aku seandainya daki kayak itu cakep banget, kayak happy banget sih Bu. Oke, jadi kalau saya ini mau mendaki ya untuk gitu. refreshing ya. Iya dong. Oke, tapi kok kenapa kayak saya sepertinya agak ragu gitu ya untuk rekreasi dengan naik gunung. Gimana ya Bu, kayak percuma aja gitu. Kenapa percuma? Kalau boleh tahu nih. Ya gitu sih Bu, kayak percuma aja. Saya tuh pengen daki gitu ya Bu, tapi kayak belum nyoba juga ngerasa percuma Bu gitu. Ada hambatan dari lingkungan yang melarang atau bagaimana kalau boleh tahu Kak? Bukan sih Bu, cuman apa ya Bu, kayak itu orang tua saya mungkin gak bakal bolehin. Jadi yang mungkin sedikit tidak merestui itu dari orang tua kayak saya sendiri begitu ya. Iya mungkin ya, saya sih belum izin, tapi kayaknya nggak bakal sih Bu, nggak bakal terrealisasikan. Apa sih yang membuat Kak Yasa berpikir kalau misal keinginan Kak Yasa ini tidak akan terkabul, tidak akan terrealisasikan gitu? Ya karena saya udah bayangin sih Bu, kayak saya mau izin atau mau mengatakan, mau bilang ya, ayah aku mau daki, kayak udah kebayang gitu reaksinya gimana, kayak bakal percuma. Jadi ya mungkin saya cuma lihat dari story teman-teman aja ikut senang, tapi ya sedih sih. Baik, jadi Kak Yasa ini punya keinginan untuk mendaki begitu ya selama libur perkuliahan ya? Iya bener, tapi ya cuma sih Bu. Kak Yasa ada hobi yang paling disukai, yang paling digemari? Bisa mungkin kegiatan-kegiatan atau apapun yang disukai gitu Kak, bisa disebutkan, bisa diceritakan juga. Mungkin hobi saya tuh jalan-jalan sih Bu. Saya suka kayak traveling, saya suka kayak anginnya gitu, kayak seru banget gitu kan sama temen gitu kan, jalan keluar kayak asik banget.
Kalau boleh tahu, Kak Yasa ini pernah berangan-angan atau berpikir mau liburan kemana ya gitu? Sempat Bu, saya tuh lagi di FYP TikTok saya tuh lagi lewat terus kota Bandung, kayak cantik banget kan Bu, kayak Braga, aduh jalan Braga someday gitu kan, saya tuh pengen banget Bu ke Bandung, tapi ya udah gitu. Loh, kenapa kok ya udah, kan Bandung ini ya katanya tadi disebutkan indah gitu ya, banyak kuliner juga mungkin ya. Kenapa sih kok kayak ini seperti menelan mentah-mentah harapannya gitu? Kan wajar ya kayak mau keluar kota, apalagi Bandung, kotanya indah gitu. Ya kayak karena saya ngerasa percuma aja sih Bu, kayak pada akhirnya ya saya cuma bisa lihat secara di televisi, aku lihat di TikTok, di Instagram gitu, kayak ya pengen banget, tapi kayak udah ada gambaran sih Bu, kayak hal itu ya udahlah, kayak percuma, jalannya yang percuma gitu. Apa sih yang membuat kayak saya berpikir kalau misal keinginan atau harapan tersebut itu percuma? Mungkin ada apa ya, sebelumnya ada harapan dari Kak Yasa yang dipatahkan atau bagaimana? Ya kayak mungkin ya karena ini sih Bu, lebih ke udah ngebayangin respon orang tua waktu mendengarkan, misalkan saya mau ke Bandung gitu, pengen ngapain ke Bandung, sama siapa, terus ada acara apa, penting nggak gitu. Jadi kayak ya cuma lah, kayak ya pada akhirnya nggak bisa. Mungkin saya bisa ke sana, tapi kalau benar-benar sama orang tua gitu, nggak yang disayang kayak sama teman-teman gitu. Oke, berarti kekangan dari kedua orang tua Kak Yasa ini membuat Kak Yasa sudah tidak bersemangat lagi gitu ya untuk main kesini untuk mencoba hal baru gitu ya. Iya Bu, kayak ya gimana ya Bu, ya udah gitu. Mau saya bilang gimana pun kayak percuma, karena orang tua gak mau itu, kayak ya kalau gak dibolehin saya harus gak boleh gitu, kecuali kalau beliau ini boleh atau ada cara iya nanti sekalian ada caranya ayah, itu mungkin itu boleh. Tapi kan namanya anak muda ya kan, pasti pengennya explore gitu ya, explore dunia luar, atau pengennya nikmatin masa-masa muda gitu ya Bu ya. Tapi kayak setiap saya mikir mau main atau mau gimana, saya tuh udah keburu membayangin respon orang tua ya, dan udah capek duluan, capek berpendapat. Pasti gini, kayak aduh nanti pasti ayah pendapatnya gini, pasti nggak dibolehin, pasti ngomel, pasti gini, kayak ada aja gitu lah Bu. Jadi saya berpikir kayak kayak mau kesini tapi nanti ayah gini, mau kesini nanti ibu gini gitu, kayak udah tertahan dulu, belum saya coba. Tapi ya saya tahu sih pasti jawabannya gitu. Berarti kayak saya ini nggak punya uang gitu ya untuk menyampaikan keinginan gitu, karena mau sebagus apapun keinginan dari kayak saya ini nantinya bakal bisa ditolak langsung oleh kedua orang tua. Nah, hal ini tuh membuat kayak saya jadi mungkin lebih males gitu ya untuk menyuarakan pendapatnya kembali, karena respon dari kedua orang tuanya juga seperti itu terus gitu ya. Iya Bu, bener banget. Jadi kayak apa ya Bu, bukannya saya agak mau mencoba, tapi kayak sudah beberapa kali kan saya mendapatkan respon yang sama seperti itu. Jadi sewaktu saya membuat keputusan saya ingin sesuatu, jadi saya tuh udah
udah tahu duluan lah, alah pasti begini lagi. Jadi mending saya nggak bilang, kayak mending saya ya udahlah, kayak saya pendam sendiri. Karena pada dasarnya ya, kayak tadi Bu, karena udah beberapa kali kan saya pernah bicara tapi nyatanya responnya juga sama aja, jadi ya percuma. Oke, baik. Kalau boleh tahu gimana perasaan Kak Yasa setelah tidak berhasil gitu ya mengungkapkan pendapatnya gitu? Ya pasti sedih banget sih Bu. Kayak siapa sih yang nggak mau didengar, bukan gak dengar tapi didengar, tapi nggak lebih ke diabaikan. Jadi ya pasti yang pertama saya pasti sedih, terus lama kelamaan capek ya Bu. Jadinya kayak apa saya ya udah mau gimana lagi gitu, saya lebih ke pasrah sih Bu. Jadi karena respon dari kedua orang tua Kak Yasa yang tidak mencukupi dunia explore dari Kak Yasa ini, Kak Yasa itu jadi orang yang lebih pasrah gitu ya, kayak mau disuruh begini iya aja, mau begitu iya aja gitu ya. Iya benar banget. Terus kadang tuh ya lebih ke takut duluan, jadinya saya takut memulai hal baru, jadi kayak takut duluan gitu sih Bu. Kalau boleh tahu Kak Yasa ini takutnya itu masih disebabkan dari respon kedua orang tuanya atau mungkin ada ketakutan lain yang dirasakan? Sebenarnya nggak tentang orang tua aja sih Bu, tapi saya nggak tahu ya, kayak kadang waktu saya ingin memutuskan untuk diri saya sendiri kan Bu ya, itu yang pasti kayak mungkin simpelnya saya itu pernah membeli sampul. Nah saya tuh membeli sampul, nah waktu saya ingin beli sampo merek yang A lah contohnya, terus saya lebih mikir kayak jangan deh gitu, yang B aja, yang biasanya aja. Jadi saya nggak mencoba hal yang baru, padahal tuh saya pengen loh Bu, kayak sampo tuh menarik bagi saya, kayak mungkin bagus lah buat saya, tapi kan belum mencoba, saya kayak takut duluan, entah nggak tahu itu takut kenapa, kayak nggak usah deh ini aja gitu. Jadi Kak Yasa ini merasa kalau hidupnya itu nggak bebas gitu ya, karena apapun yang Kak Yasa ungkapkan, keputusan terakhir itu tetap ada di tangan kedua orang tua. Kak Yasa juga nggak bisa membantah, Kak Yasa juga nggak bisa mungkin menambahkan argumen. Jadi kehidupan Kak Yasa ini sebagian besar adalah keputusan dari kedua orang tua. Sepertinya sih ya Bu, sepertinya begitu. Baik Kak Yasa, apa lagi? Ini nggak sih, kan terus tahu yang garis besarnya. Pernah nggak sih kayak nekat? Oke, dari cerita Kak Yasa ini, Kak Yasa pernah nggak sih mungkin melakukan perilaku yang kayak nekat gitu, mungkin kalau misalnya ada punya keinginan tapi itu nggak boleh, tapi Kak Yasa tuh tetap mau untuk menjalankan gitu? Pernah sih Bu, waktu itu saya kan juga ya dibatasin dalam waktu bermain. Nah waktu saya ingin banget bermain sama teman-teman, saya tuh nekat, bener-bener saya tuh udah gak peduli gitu, kayak gak peduli lah, bahkan HP saya tuh saya matiin. Jadi saya nekat, dan waktu saya main itu gimana ya Bu, saya happy, tapi di lain sisi itu ada perasaan was-was, takut, cemas. Jadi saya happy kan, saya udah matiin telepon, HP, pokoknya nggak bakal ada yang bisa hubungin saya enjoy sama teman-teman saya, main sana kemari. Tapi waktu main tuh, perasaan yang ada perasaan was-was, cemas, kayak
Nah, jadi kayak saya ini pernah mencoba untuk nekat ya, mengabulkan atau merealisasikan keinginan, tapi kayak saya ini selalu tetap was-was atau tetap merasa takut gitu ya, akan nantinya gimana. Terus intinya ada perasaan yang tidak nyaman di dalam diri Kak Yasa gitu ya. Iya Ibu, benar sekali seperti itu. Lalu setelah Kak Yasa melakukan perilaku nekat tersebut, ketika pulang ke rumah nih, gimana respon dari kedua orang tua Kak Yasa? Jelas ya marah banget ya Bu, kayak udah ngomel-ngomel segala hal dari A sampai Z, dan saya ya cuma mendengarkan aja karena mau saya bantah, mau saya kayak konfront, bilang kayak apa sih orang kayak aku kan udah besar gitu, kayak itu kan hal yang cuma saya dengarkan aja, saya segala ngomel-ngomel, bahkan menurut saya tuh udah berlebihan. Tapi ya saya bingung Bu, saya kayak belum balas ya, mau berpendapat pun saya gak usah deh, udah biarin ngomel apa aja gitu. Oke, jadi kayak saya ini membiarkan kedua orang tuanya ini memarahi Kak Yasa, ngomel ke Kak Yasa, itu Kak Yasa biarkan gitu ya. Iya Bu, bener banget. Lalu setelah melihat orang tua Kak Yasa yang marah kepada Kak Yasa, yang ngomel gitu, perasaan Kak Yasa itu kayak gimana sih? Atau mungkin ada perasaan misal, atau mungkin ada perasaan justru lebih marah, justru lebih ingin nekat dari sebelumnya, atau bagaimana? Kalau misalnya sih enggak ya Bu, karena saya kan juga pengen banget main, maksudnya saya tuh pengen menikmati hidup gitu Bu. Dan kalau yang marah tuh kemungkinan iya, tapi lebih ke kecewa, kayak kenapa sih gitu, kayak sampai kapan ini gitu, begini terus sampai kapan, harus diatur lah segala macam ini itu toh saya tuh nggak bakal ngapa-ngapain karena saya transparan gitu. Terus kalau nekat sih mungkin pikiran sekali dua kali ya Bu, kayak pikiran pengen sekalian lah pergi, nggak usah beli lagi, tapi ya perasaan anak dan orang tua tuh mungkin tetap masih ada bonding ya Bu, masih ada perasaan lah, nggak ada kasihan gitu. Tapi ya lama-lama kan capek ya Bu ya, kayak saya tahan-tahan terus capek gitu. Oke, kayak saya ini sudah pernah belum untuk mencoba berkomunikasi, mencoba ngobrol, mungkin empat mata dengan ibu, empat mata dengan ayah, atau mungkin sama keduanya gitu, kayak ngobrol, kenapa sih kok mereka melakukan hal ini di kehidupan Kak Yasa, alasan mereka mengekang atau selalu mengomentari kehidupan Kak Yasa itu kenapa? Mungkin Kak Yasa sudah pernah melakukan atau bagaimana? Pernah waktu itu, tapi jawaban yang saya hadapi itu gak memuaskan. Maksudnya menurut saya hal yang dikhawatirkan atau berlebihan. Oke lah, kalau sewaktu saya remaja atau masih kecil balita itu masih make sense, masih bisa diterima lah tersebut. Tapi kalau udah umur saya sekarang itu hal yang udah berlebihan menurut saya, kayak nggak harus segitunya gitu. Kalau mau mencoba ngobrol lagi saya tuh udah capek gitu, kayak ya udah percuma, kayak keras banget gitu orang tua saya. Oke, baik. Jadi Kak Yasa ini kayak sudah nggak punya semangat ya untuk ngobrol gitu ya sama kedua orang tuanya, untuk merefleksikan dirinya Kak Yasa, untuk menjelaskan kepada orang tuanya Kak Yasa. Itu Kak Yasa sendiri sudah tidak ada tenaga gitu ya. Iya Bu, bener Bu. Oke. Jadi dari respon kedua orang tua Kak Yasa ini, yang paling sangat menyakiti hati Kak Yasa itu respon yang bagaimana? Mungkin saat beliau berkata kayak, kamu mau jadi apa, kayak orang apa masih sama orang tua, terus kayak
kalau kamu keluar begini ini nanti orang lain tuh pandangannya tuh kayak gimana sih, katanya setiap kita keluar tuh membawa nama keluarga. Jadi kayak saya tuh harus jadi yang seperfect yang mereka inginkan karena saya membawa nama keluarga mereka. Lah, sedangkan apakah yang saya bilang tuh, apakah nama keluarga itu cuman saya yang bertanggung jawab? Kan nggak saya aja ya Bu ya. Lagian saya juga sering mengatakan saya tuh nggak pernah aneh-aneh, saya cuma pengen main biasa, menikmati sama teman-teman seperti itu. Oke, jadi kayak saya ini mungkin merasa ya, kalau misalkan di dalam sebuah keluarga itu tanggung jawabnya nggak cuma ada di satu orang, tapi keseluruhan anggota itu juga bertanggung jawab dengan perannya masing-masing gitu kan. Dan juga kayak saya ini merasa kalau misalkan di kehidupan yang sekarang ini tidak memiliki waktu yang bebas untuk bersosialisasi dengan teman-teman, untuk mengeksplor hal baru dengan orang baru juga tentunya. Jadi kayak saya ini hanya terpaku pada satu kehidupan atau satu lingkungan, yaitu di keluarga Kak Yasa ya. Iya Bu, bener banget. Baik Kak Yasa, dari pengungkapan perasaan, cerita-cerita yang Kak Yasa sampaikan, apakah Kak Yasa sudah merasa lega untuk bercerita kepada saya? So far saya merasa sangat lega sih Bu, kayak saya tuh akhirnya punya tempat didengar, maksudnya pendapat saya didengar. Saya jadi ngerasa kayak apa ya Bu, kayak paling enggak adalah yang paham dari pandangan saya ya Bu ya. Saya jadi punya rasa teman ngobrol gitu. Saya merasakan perasaan takut, kecewa, sedih yang selama ini terjadi dari kehidupan Kak Yasa. Kak Yasa mulai sekarang jangan takut lagi untuk berangan-angan atau mungkin mempunyai keinginan. Itu tidak apa-apa Kak, itu hal yang wajar sekali karena setiap orang juga punya keinginan gitu. Walaupun nantinya entah itu akan terkabul atau tidak, yang penting kayak kita tuh berani mencoba hal baru gitu ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu sudah mengerti saya. Jujur saya benar-benar merasa tersentuh sih Bu, kayak ada yang mengerti dari point of view saya ya. Oke, baik. Terima kasih juga Kak Yasa sudah berani untuk bercerita mengenai kehidupan Kak Yasa ini terjadi seperti apa, hambatannya bagaimana, kemudian perasaan yang dirasa itu seperti apa, pemikiran Kak Yasa juga dibeberkan luas kepada saya. Saya sangat-sangat berterima kasih dengan keberanian Kak Yasa tersebut ya. Terima kasih banyak juga Ibu. Oke, baik. Dari sesi selama 40 menit hari ini ya Kak Yasa, apa sih yang Kak Yasa dapatkan dari sesi konseling kali ini? Mungkin ada hal baru yang Kak Yasa terima, atau mungkin pemikiran baru yang Kak Yasa dapat cerna, atau bagaimana? Dari hari ini setelah mendengar respon-respon yang Ibu berikan, terus respon Ibu mendengar saya tuh jadi merasa kalau pendapat saya tuh sebenarnya tuh kayak terdengar juga, berharga juga. Terus kayak apa ya Bu, kayak dari sini saya tuh juga percaya bahwa mimpi-mimpi atau keinginan saya tuh juga berhak dikabulkan, berhak dijalanin gitu. Oke, baik Kak Yasa. Untuk waktu konselingnya sendiri ini sudah tepat di 40 menit gitu ya. Tadi sebelumnya dijelaskan sesinya berjalan selama 40 menit. Mungkin sehabis ini kalau misalkan Kak Yasa ada keluhan, Kak Yasa ada cerita,
Kak Yasa ada bikin perasaan yang sangat-sangat ingin dilontarkan, sangat-sangat ingin disampaikan, kita bisa menjadwalkan ulang gitu ya Kak Yasa mengenai sesi di berikutnya. Atau mungkin Kak Yasa bisa sekedar curhat, nggak harus kok Kak Yasa punya masalah waktu kesini. Kak Yasa bisa banget datang ke sini buat main, buat bercerita, atau mungkin Kak Yasa mau mencoba hal baru di sini juga bisa. Baik Ibu, terima kasih juga atas kesempatannya. Mungkin next time saya akan coba kesini main-main lagi. Oke, terima kasih Kak Yasa sudah menyempatkan waktunya tadi panas-panas, macet-macet buat datang ke sini. Keren loh. Iya Ibu, terima kasih juga. Saya juga nggak nggak nyesel deh datang ke sini udah panas macet, tapi yang saya dapatkan tuh perasaan lega, perasaan didengar, terus ya saya punya teman ngobrol lagi deh Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Yasa. Salam ya untuk kedua orang tua. Semoga mereka sehat selalu gitu ya, dilancarkan rezekinya juga. Hati-hati di jalan ya. Amin. Terima kasih ya Ibu. Iya.